Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fulumihi bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Walaupun satu permasalahan cabang yusannu disunahkan likulli ahadin bagi setiap orang apa yang disunahkan al-ittihanu menggunakan minyak wangi. Babis syama'il Tirmidzi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru dhuhri ra'sihi wa tasrihi lihyatihi. Nabi Muhammad sering meminyakan rambut kepala dan juga merapihkan lihyahnya. Riban ya, dengan jarak atau sewaktu-waktu, jarang-jarang ya. Jadi sunnah untuk menggunakan minyak rambut. Wal iktihalu dan menggunakan celak bil ismiti dengan celak ismit. Alaikum bil ismit kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu munbitatun lisyar wa mudhibatun lil ghada. Witran dengan cara ganjil indanawihi ketika ingin tidurnya ahad. Jadi Islam itu menyukai kebersihan dan kerapihan ya. Wa khasbu syaibi ra'sihi dan mewarnai pada uban rambut kepala, boleh yatihi dan jenggotnya ahad, lihyahnya ahad. Jadi mewarnai dari uban rambut kepala dan uban rambut jenggot bihumratin dengan warna merah atau sufratin atau kuning. Boleh ya, sunnah mewarnai rambut kita dengan menggunakan warna merah atau warna kuning. Yusannu khasbu ma syaba min sya'ri ra'sir rajul wal mar'ah wa min lahyatir rajul wa mahallu sunniyatihi ma lam yaf'alhu tashbihan lis-shalihin wal ulama. Fa inna fi'lahu kadzalika kuriha wa yahrumu dan haram hukumnya bakhalku lihyatin mencukur jenggot wa khatbu yadar rajuli dan menggunakan cutek pada kedua tangannya orang laki-laki warijilaihi dan kedua kakinya bihinain dengan menggunakan pacar hina ya, mewarnai kuku. Nah, ini bagi laki-laki haram hukumnya. Begitu juga memotong jenggot, kecuali kalau dirapihkan boleh ya, tapi kalau cuma satu dua ya. Khilafan berbeda dengan pendapat dijam'in pada segolongan bihima di dalam as'alah khalqi lihya wa khatbu yadar rajul wa rijlaihi. Dalam permasalahan ini berarti terjadi khilaf
ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Al-Mu'tamad indal Ghazali wa Syekhul Islam Ibnul Hajar fi Tuhfah wa Ramli wal Khatib wa ghairihim al-karahah. Ya, hukumnya hanya sekedar makruh. Wa bahasa dan bahas siapa Al-Azra'i, Imam Azra'i, ya. Karahata khalqima, pada makruhnya memotong rambut fauqal hulqumi, yang ada di atas tenggorokan, minasya'ri, dari rambut yang ada di atas tenggorokan. Nah, itu juga makruh menurut Imam Azra'i, ya. Waqala, dan berkata siapa ghairuhu, selainnya Imam Azra'i, annahu, sesungguhnya khalqi ma fauqal hulqum, memotong rambut yang ada di atas tenggorokan itu mubah. Sedangkan selain dari Imam Azra'i hanya sebatas hukumnya mubah, berarti tidak apa-apa. Wa yusanu, dan disunahkan apa al-khatbu, menggunakan cutek atau pacar, ya. Wa yusanu, dan disunahkan apa al-khatbu, menggunakan pacar, lil muhtarishati, bagi perempuan muhtarishah yang menjadi tikar, berarti perempuan yang sudah punya suami maksudnya. Mafhumut takkid birrajul biqaulihi, ya, kebalikan dari orang laki-laki. Kalau perempuan yang sudah bersuami itu sunnah berhias, diantaranya menggunakan pacar pada kedua tangan dan kakinya. Sedangkan wa yukrahu, dan dimakruhkan apa khatbu, menggunakan cutek, lil khaliyati, bagi perempuan yang khaliyah, yang belum punya pasangan, masih perawan, jangan, ya. Nggak zaman sekarang kebalik, kalau udah punya istri nggak mau dandan, belum punya istri tapi dandan. Justru sebalik, kalau udah punya suami ini baru dandan buat suaminya, belum punya suami nggak usah dandan. Itu kesunahannya begitu, ya. Wa yahrumu, dan diharapkan juga pawashrul asnan, meratakan gigi, ya, melancip-lancipkan gigi. Waslu sya'ri, dan menyambung rambut, bisya'rin, dengan rambut najisin, yang najis, haram. Aw sya'ri adamin, atau rambut adami, lihtirami, ya, karena dimuliakannya rambut orang itu, ya. Warabtuhu, dan mengikat pada sya'r bihi, dengan sya'r najas, ya, dengan rambut najis, ya, itu juga nggak boleh. La bi khuyutil hariri, tidak haram, ya, menyambung dengan, ya, tali yang terbuat dari harir, berarti dikepang, ya, rambut dikepang, dihiasi, make, ya, kain-kain dari sutra itu boleh, ya. Ausuhi, atau kain dari wol, suh, ya, kotun, boleh. Intinya menghiasi rambut lah, ya, dengan dikepang. Buat ngepangnya pakai karet gelang, sekarang tuh ada tuh, ya, pakai pita, ya, dan semacamnya, kunci rambut. Nah, itu pakai khuyutul hari itu boleh, ya. Ausub, atau menggunakan wol. Wa istahabu, dan disunahkan apa ayyukafa,
syakhs asyibiyana pada anak-anak kecil, awal saatin pada permulaan waktu minal laili pada malam hari. Sunnah anak kecil kalau malam hari jangan keluar pas waktu maghrib, ya. Sunnah anak-anak kita untuk tidak keluar rumah ketika waktu maghrib. Wa ayyughtiya dan menutupinya syakhs al-awaniya pada wadah-wadah, tempat-tempat air buat makan, tutupin. Walau binahwi audin, walaupun adanya taghatti itu dengan semisal kayu, yukradu yang dipalangkan abaud alaiha atas awani, walaupun ya hanya dengan memalangkan kayu di atas wadah tersebut. Kalau gelas berarti taruh atas purban, ya, kayu simak, itu sudah cukup. Sunnah hal-hal seperti itu, karena ya bala itu akan datang masuk ke wadah-wadah bejana air kita. Di situ datang bala, ya. Ditutup dengan menghindari yang namanya bala. Anak kecil kalau waktu maghrib jangan sampai keluar, ngaji di rumah, ya. Karena setan itu waktu maghrib waktu gentayangan setan, sawan teranaknya, ya. Di khabari Muslim, karena berdasarkan khabar Imam Muslim, idza kana jannul lail, ketika adanya jin malam hari, wa amsaitum waqafu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian semua, fa inna syayatin tantashiru hina idin, karena setan intisar apa? Menyebar itu pada waktu maghrib. Lianna syaya wa inna syayatina tantashiru hina'i wa idza dhahaba sa'ah min al-lail fakhuluhum, li khabari Muslim, berdasarkan hadis Imam Muslim itu setan-setan daripada keluar itu waktu maghrib, jin-jin daripada pelayaran, ya. Nah maka ya disunahkan untuk tidak keluar di waktu maghrib. Tutup jendela, tutup wadah-wadah makanan. Wa ayyaghliqa, dan menguncilah syakhs al-abwaba pada pintu-pintu. Tuh, pintu rumah dikunci, jendela dikunci, ditutup-tutupin. Musammiyan hale dengan menyebut siapa syakhs Allah pada nama Allah, fihima di dalam tughatti wa taghti wa taghri, ketika menutup wadah, menutup kamar, pintu, baca bismillah. Wa ayyakfi'a, dan mematikannya syakhs al-masabiha pada lampu-lampu indah naumi, ketika ingin tidur. Kalau tidur lampunya dimatiin. Ini anjuran-anjuran yang disunahkan. Jadi anak kecil nggak boleh keluar maghrib, itu memang sunnah Nabi Muhammad. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kata orang dulu itu bukan nggak ada hikmahnya, nggak ada ilmunya, ada, ya. Orang-orang dulu tuh kalau maghrib jangan pada keluar, keliuran, ngaji, ya. Kemudian wa'lam, ketahuilah olehmu, anna dzabhal hayawani, sesungguhnya memotong hewan al-bari yang berbangsa darat, al-maqduri yang dikuasai, apa alaihi al, ya, hewan yang bisa kita kuasai, hewan-hewan darat. Anak dzabha, sungguhnya memotong hewan darat yang kita kuasai, itu biqat'i kulli hulqumin, dengan memotong setiap hulqum, tenggorokan. Syarat orang motong hewan darat yang memang bisa kita kuasai,
pertama harus memotong yang namanya hulqum. Apa hulqum? Tenggorokan. Wa huwa adapun hulqum itu makhrajun nafasi, tempat keluarnya nafas tenggorokan. Kemudian yang kedua yang harus dipotong ketika kita memotong hewan, wa kulli mari'in, dan setiap mari, yaitu tempat jalannya makanan. Wa huwa adapun mari itu majrat ta'am, tempat lewatnya makanan, hilir masuknya makanan, tuh makanan yang kita makan, minuman yang kita minum tuh melalui namanya mari. Kalau hulqum tempat keluarnya nafas, kita tarik, kita keluar, kita tarik, kita keluar, itu namanya hulqum. Nah mari ini letaknya di mana? Tahtal hulqumi, yang ada di bawah hulqum, berdekatan tuh ya antara ya urat mari dan urat hulqum, tenggorokan dan tempat jalannya makanan. Memotongnya dengan apa? Nih syarat memotong dua tuh minimal dah sah pada potongan kita ya. Bikulli muhaddidin, dengan setiap perkara yang tajam ya. Bikulli muhaddidin, dengan setiap perkara yang tajam. Yakhruju, yang yukhraju, yang bisa melukai apa muhaddid, yujrahu, yujrahu, yang bisa melukai apa muhaddid, yujrahu, yang bisa melukai apa muhaddid, tapi ghaira azmin, yang selainnya tulang. Jadi bukan terbuat dari tulang, walaupun ditajam-tajamin dari tulang gak sah. Wasinin, dan bukan gigi. Wadufrin, dan bukan kuku. Intinya dari sesuatu yang sudah ditajamkan, yang bisa melukai, bukan terbuat dari tulang, bukan terbuat dari gigi, dan bukan terbuat dari kuku. Contohnya seperti apa yang diperbolehkan? Kahadidin, seperti besi, wa qasobin, dan bambu. Boleh pakai bambu, bikin bambu yang tajam ya, buat nyembelih ayam. Wa duja, wa zujaji, dan kaca diasah ya, benar-benar tipis banget tajam, boleh. Wadahabi, dan emas, atau bikin golok dari emas ya. Wafiddatin, dan perak. Nah ini hal-hal yang boleh kita gunakan untuk menyembelih ya. Nah itu cara memotong hewan darat yang mampu kita kuasai, yaitu yang pertama harus memotong yang namanya hulqum, yaitu tempat keluar masuknya nafas. Yang kedua yaitu memotong daripada urat mari, yaitu tempat keluar masuknya makanan dan minuman. Ini dua itu kita potong halal. Kemudian wayahrumu, wan haram, apama hewan mata yang mati, apama bisikolima, sebab beratnya perkara, asor bahu, yang mengenai apama pada mata, pada hewan. Haram memakan hewan yang meninggal, yang mati disebabkan tertimpa ya, sesuatu yang mengenai hewan tersebut. Min muhaddadin, dari perkara yang ditajamkan. Kejatuhan pisau tuh ayam mati, haram ya. Awerihi, atau selain muhaddad, contohnya kabundukotin, seperti peluru.
nggak boleh. Wa in anhara, walaupun mengalirkan apa ma asabahu min muhaddadin aw ghairihi, ya, walaupun mengalirkan apa ma asabahu dari besi itu yang tadi, peluru, ad-dama pada darah, walaupun dia bisa mengalirkan darah, wa abana, dan walaupun bisa memutus apa ma'ab asabahu ar-ra'sa pada kepalanya, ya, tetap hukumnya haram kalau memang disebabkan mata bisiko lima asabahu, tidak ada unsur penyembelihan. Auzubiha, atau disembelih apa mata hewan yang mati tadi, tapi disembelihnya bikulli, dengan senjata atau pisau atau golok yang tumpul, layak tahu, yang tidak bisa memotong apa kulit illa bikuwati dzabihi, kecuali dengan kekuatan tenaganya orang yang motong, belum mati. Pisaunya bobol, bahasa Betawi, tumpul, itu digosok-gosok juga nggak bakal kena itu, kecuali ditekan digedik baru buntung. Nah itu haram, ya, dengan menggunakan pisau yang tumpul yang tidak bisa memotong kecuali dengan kekuatan tenaga tangan orang yang mau paksa itu tarik. Nah, ini perhatikan cara memotong, ya, pisaunya betul-betul tajam. Falidha, maka karena inilah hurmatul dzabhi bikullin la yaqta'u illa biquwati dzabi, karena alasan inilah yang bagi seyogianya apa al-isra'u, mempercepat biqatil hulqumi, dengan memotong tenggorokan hulqum. Karena alasan itu haram, maka dalam memotong ini seyogianya untuk mempercepat, ya, langsung kena titik, yaitu tenggorokannya, itu paling cepat. Bihaitsu la yantahiya, dengan sekiranya tidak sampai pada madbu, hewan yang disembelih, madbu, tidak sampai ila harokatil madbuhi, sampai dengan harokat madbu, harokat hewan yang disembelih, geraknya hewan yang disembelih. Hewan kan kalau disembelih itu ada geraknya, itu namanya harokatul madbu, ya, ya, jadi bukan gerak-gerak ikhtiari kalau bahasa kitanya, tapi memang gerakannya itu gerakan karena disembelih. Orang sembelih kan cewek tuh ayam, ngomong-ngomong, itu namanya harokatul madbu, bukan harokat ikhtiari. Kalau harokat ikhtiari itu bisa telinga-telinguk, nah itu harokat ikhtiari, ya. Qabla tamamil qat'i, sebelum sempurnanya memotong pada hulqum. Wa yahilu, dan halal, apa yang halal, al janinu, janin, ya, janin itu berarti anak hewan yang masih di dalam perut ibunya. Halal apa al janinu, janin, bidabhi ummihi, sebab dipotongnya ibunya janin, ya, bidabhi ummihi, sebab dipotong ibunya janin, in mata, apabila matinya janin, mata yamutu fi batniha, di dalam perutnya apabila dia matinya ini di dalam perutnya ibunya yang disembelih. Nah, ini kita nyembelih sapi perempuan, tuh sapi lagi bunting, kita potong tuh sapinya, kemudian setelah kita belah ada anaknya di dalam itu udah mati, itu halal, ya, langsung kita panggang, mantap, ya, namanya
jadyin ya, itu gurih, itu tulang-tulangnya empuk ya, masih muda ya, masih muda itu. Al kharaja, atau apabila keluarnya janin habis disembelihnya janinnya keluar, tapi dia fi harakatin madbuhin, berada di dalam fi harakatin, di dalam gerak madbuhin yang disembelih, dalam kondisi harakatil madbuh, seperti geraknya hewan yang habis dipotong, keluar kelepek mati, itu juga halal juga ya, walaupun setelah dibelek masih hidup, tapi hidupnya sekedar harakatil madbuh. Harakat madbuh itu apa? Harokat gerak-gerak hewan disembelih. Kalau nyembelih ayam tuh lihat, kan dia itu namanya harakat madbuh, bukan harakat ikhtiar ya. Itu juga boleh. Kita nyembelih sapi, kita belek, terus ada anaknya, anaknya kok masih kelepek-kelepek, tapi harokatnya harokat madbuh. Habis itu mati, nggak perlu disembelih, halal, nggak perlu disembelih tadi. Wa mata, dan mati apa janin halal seketika itu, habis kelepek-kelepek harokat madbuh, seketika itu langsung mati. Nah, itu juga halal, boleh. Amma ya, amma ghairul maqduri, adapun hewan yang tidak mampu kita kuasai apa al, berarti hewan yang kabur-kaburan atau hewan liar ya. Di hutan kan banyak tuh hewan-hewan liar, ayam liar ya, terus apa, kijang ya, kambing liar ya, kupu-kupu liar ya. Bitairanihi, sebab terbangnya al-maktur ghairul maktur ya. Memang dia tidak bisa kita kuasai, disebabkan pertama karena memang dia terbang, contohnya burung. Au syiddati adwihi, atau ya kencang larinya ghairul maktur ya. Syiddah adwi, saking kencangnya yang namanya hewan liar susah untuk kita tangkap gitu loh ya, saking kencangnya larinya. Wahsyan kana, baik itu yang berbangsa hewan liar, au insian atau yang berbangsa hewan piaraan, baik itu hewan liar umbaran atau hewan piaraan. Contohnya kajamalin, seperti onta itu kalau piara, kalau lagi ngamuk itu luar biasa. Tapi kalau lagi ngamuk ya, itu susah dikendalikan. Au jadyin, atau anak kambing ya, anak kambing kan bisa dikendalikan itu ya. Nah, faro yang lari apa jamal au jadyin syaridan, halai kencang, lari kencang syaridan ya, susah untuk dikendalikan, bisa membahayakan orang. Kalau sapinya gede, walam yatayassar, dan tidak mampu atau tidak gampang, tidak mampu afaluhu kuhu ya, menangkap pada jamal al-jadyin halan seketika itu. Nggak mampu kita tangkap ya, seketika itu nggak mampu. Wa ingkana, walaupun adanya sakhas itu lau sabaro, apabila bersabar siapa sakhas, sakana maka tenang apa jamal al jadyin ya. Walaupun kalau kita mau sabar nih ya, tungguin aja dan juga tenang ya, itu bisa. Wa qadara, dan mampunya sakhas alaihi atas jamal al jadyin, mampu tungguin kita tangkap kalau udah tenang ya. Wa illam yakhaf, dan walaupun tidak mengkhawatirkan siapa sakhas alaihi atas jamal al jadid, nahwa syarikin, pada semisal
dicolong. Maka caranya di dalam menyembelih hewan yang tidak mampu kita kuasai, karena memang terbang atau larinya kencang, baik itu hewan liar atau hewan piaraan, ya, yang memang sulit untuk kita tangkap, udah kadung lari. Walaupun kalau kita mau sabar nih, bisa itu kita tangkap. Walaupun kalau kita tungguin ini gak khawatir dicolong orang, besok aja. Nah, ya nggak harus besok, sekarang boleh, ya nggak perlu nunggu-nunggu. Kalau memang udah mau kita potong, itu fayahillu maka halal. Ya, itu fayahillu maka halal atau boleh apa ghairul maqdur, hewan yang tidak dikuasai tadi. Caranya bil jarhi, sebab dengan sebab dilukai. Bil jarhi dengan sebab dilukai al muzhi